Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat dengan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Rut pasal 2. Pada kesempatan ini saya akan membacakan ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimeleh, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah, anakku." Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimeleh. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab." Tadi ia berkata, "Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit." Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Godly Family bagian ini berisi kisah tentang seorang perempuan bernama Rut yang bukan berasal dari bangsa Israel, melainkan bangsa Moab, sebuah bangsa yang menyembah berhala. Tetapi kemudian ia memilih untuk mengikuti ibu mertuanya, yaitu Naomi, untuk tinggal di Betlehem dan percaya kepada Allah. Pada bagian ini di ayat yang ketiga dikatakan bahwa kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimeleh. Sebagai seorang perempuan Moab, maka keberadaan Rut di Betlehem adalah sebagai orang asing. Ia hanya tinggal dengan ibu mertuanya, yaitu Naomi. Dan tidak dicatat di sini bahwa Rut mengetahui sebelumnya kalau Naomi memiliki sanak saudara yang memiliki ladang, sehingga Rut memutuskan untuk pergi ke tanah tersebut dan memungut jelai di ladang itu. Oleh karena itu keberadaan Rut di tanah milik Boas terjadi secara kebetulan. Akan tetapi, benarkah itu murni hanya sebuah kebetulan? Godly Family, di dalam keseluruhan kitab Rut, kisah ini menunjukkan bahwa keberadaan Rut di ladang milik Boas bukan semata-mata karena kebetulan, melainkan karena Allah berdaulat atas segala sesuatu. Allah ada di setiap peristiwa hidup Rut, dan Allah berkuasa mengatur segala sesuatunya untuk menggenapi rencananya yang mendatangkan damai sejahtera. Godly Family, hari ini Allah yang sama juga berdaulat atas hidup kita. Allah ada dan Allah hadir di setiap peristiwa hidup yang kita hadapi, yang kita alami. Dan Allah berkuasa mengatur segala sesuatunya untuk menggenapi rencana Allah yang mendatangkan damai sejahtera dan jaminan akan penyertaan Allah, bahkan keselamatan yang Allah janjikan kepada kita pun sudah diberikan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kita dapat percaya sepenuhnya dan bersandar di dalam apapun keadaan kita saat ini kepada Allah. Pertanyaannya, apakah hari ini kita sungguh sudah menyerahkan sepenuhnya hidup kita hanya kepada Allah? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau selalu ada di setiap keadaan di dalam hidup kami.
di dalam keadaan yang baik. Aku bersyukur karena Engkau memberikan kebaikan kepadaku. Di dalam pergumulanku, aku tahu bahwa Engkau juga ada besertaku dan tidak pernah meninggalkanku. Bahkan Engkau menopang hidupku hingga hari ini. Ajar aku ya Bapa, untuk selalu mengingat bahwa di dalam keadaan apapun aku hari ini, Engkau beserta denganku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.